البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berarti ini ayat tayah bising. Ayat yang keberapa? Wahid, isnan, salasah, arba'ah. Ayat yang keempat. Baik. Yaitu beliau menukilkan firman Allah Ta'ala, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah, Allah akan menambahi mereka hidayah yang berikutnya, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Baik. Ini ayat Muhammad setelah Allah Ta'ala membicarakan para munafikin yang hati mereka itu tidak terbuka untuk menerima pembelajaran dari Al-Quran. Kemudian Allah menerangkan, adapun orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, Allah akan menambahkan bimbingan kepada mereka dan memberikan kepada mereka hasil dan pahala dari ketakwaan mereka. Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Maka apa? Dia mengikuti hidayah, karena Quran turun agar diimani. Tatkala turun suatu ayat, lalu mereka mau beriman kepada ayat tersebut dan mengikuti bimbingan yang ada dalam ayat tersebut, maka dikatakan apa? Ihtadau. Mereka itu mau mengikuti hidayah dengan cara mengimani pemberitaan yang ada di dalamnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meneladani sunnah nabinya. Barang siapa mau melakukan itu, zadahum huda, Allah menambahkan kepada mereka hidayah, yaitu diberi kekuatan untuk beriman yang berikutnya, diberi tambahan ayat lain lagi. Semakin banyak ayat turun dari langit, memuliakan mereka, menambah derajat mereka, sehingga mereka pun semakin beriman. Dan isinya ternyata bimbingan yang berikutnya, sehingga mereka semakin terbimbing, langkahnya semakin bagus, semakin tepat. Seperti para sahabat yang dulu di masa jahiliyah, mereka betul-betul sangat dihinakan. Sebagaimana di dalam kitab-kitab sejarah itu, orang-orang Arab mereka sangat dihinakan, kecuali yang mau menghambakan diri kepada kekerajaan Romawi, seperti Raja Ghassan. Raja Ghassan ini dia orang Arab Yaman, tapi dia bergabung dengan Romawi. Demikian pula orang Arab yang mau bergabung dengan Persia, yaitu apa? Yaitu Raja Bahrain. Dia adalah orang Arab. Yang mau bergabung dengan orang-orang kafir, derajatnya dinaikkan oleh mereka, namun tetap dipandang rendah oleh orang kafir. Mereka cuma ekor kita saja, mereka cuma apa istilahnya itu, yang mengikuti kita, sekedar menjadi anjing piaraan kami. Sementara orang-orang Makkah, maka mereka dihinakan, tidak punya kerajaan, masing-masing terbagi menjadi kabilah-kabilah dan seterusnya, sampai Allah Ta'ala menurunkan kitab suci dan mengirimkan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka beriman kepada Nabi Muhammad dengan perjuangan yang panjang itu. Kemudian mereka mengikuti bimbingannya, akhirnya terbentuk kerajaan yang sangat besar di Madinah, lalu terus berkembang. Makanya semakin mereka mau mengikuti petunjuk dari Allah, semakin makmur kehidupan mereka, semakin terpenuhi keperluan mereka, dan juga semakin besar nilai mereka di dunia, apalagi di akhirat. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Barang siapa mau mengikuti hidayah dari Allah Ta'ala, Allah akan menambahkan hidayah yang berikutnya. Dan ayat ini menunjukkan tentang pertambahan keimanan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdul Faraq, siapa itu Al-Baghawi, di dalam Ma'alimut Tanzil, yaitu
hidayah di sini mengandungi keimanan. Orang yang mau beriman, maka Allah tambahkan keimanan yang berikutnya. Berarti memang iman itu akan terus bertambah, sebagaimana memungkinkan iman itu berkurang. Ketika orang itu mau menjalankan kebaikan, menjalankan isi suatu ayat, maka imannya bertambah, lalu diberi hidayah yang berikutnya. Baik. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya iman memang mungkin saja berkurang. Dari sisi mana? Dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini dan ayat-ayat yang seperti ini. Tatkala iman itu boleh bertambah dengan cara menjalankan isi wahyu, maka iman itu juga boleh berkurang, menjadi berkurang tatkala orang menjauh dari isi wahyu. Tatkala orang-orang maksiat, melakukan kedurhakaan, menjauh dari hidayah, maka hidayah pun dikurangi. Berarti apa? Iman juga dikurangi pada hati-hati mereka. Dan dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat ini, bahwasanya ayat ini membicarakan tentang hidayah yang di dalamnya berisi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Karena memang yang namanya wahyu itu berisi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, mengajarkan ilmu tentang ini dan itu untuk diimani dan untuk dilaksanakan. Tatkala perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, berita itu diimani dan nabi itu diteladani, maka ilmunya bermanfaat dan terbentuklah amal soleh. Dengan itu bertambahlah keimanan orang tadi. Karena kita tahu yang namanya iman itu gabungan dari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Iman itu berisi kepercayaan dan juga berisi amalan. Makanya alladzina tadau, orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, kata Imam As-Sa'di, yaitu apa? Menjalankan isi wahyu, menjalankan isi ayat-ayat yang diturunkan. Sampai bahkan karena surat Muhammad ini juga dinamakan dengan surat Qital, peperangan. Karena memang di dalamnya membahas masalah wahyu yang turun tentang peperangan. Di situ manusia terbagi menjadi dua. Orang mukmin mengharapkan adanya wahyu untuk berperang karena mereka ingin menegakkan kalimatullah dan ingin melawan orang kafir yang terus-menerus menyerang kaum muslimin. Maka mereka ingin diberi izin untuk berperang. Tatkala turun ayat yang berisi perintah berperang, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka merasa sedih dan mereka merasa gundah. Kenapa turun ayat berperang? Tidak mau menjalankan isi hidayah tadi. Sedangkan orang mukmin mereka bergembira dan mereka bersiap-siap menjalankan perintah yang ini, yaitu berjihad di jalan Allah. Sehingga masuklah ke dalam lafaz ini walladzina tadau, orang-orang yang mau mengikuti hidayah. Semula diberi hidayah untuk apa? Untuk menjalankan tauhid, maka mereka pun bersyahadat dan melaksanakan isi tauhid. Kemudian turun perintah untuk mengerjakan sholat, mereka pun mengerjakan sholat. Kemudian turun perintah untuk membayar zakat, dan kemudian juga turun perintah pada tahun 2 Hijriah itu untuk berpuasa, mereka pun berpuasa. Kemudian turun perintah untuk berperang, maka mereka berperang. Kemudian turun perintah untuk berhaji pada tahun 8 atau 9, kalau nggak salah 8 Hijriah, kewajiban berhaji. Maka mereka pun mempersiapkan untuk haji. Setiap kali turun wahyu, mereka menjalankan isinya, maka mereka mengikuti hidayah. Tatkala mereka mau mengikuti hidayah, maka Allah pun menambahkan hidayah berikutnya kepada mereka. Setiap kali wahyu turun dan berisi sesuatu untuk dilaksanakan, ketika sudah dilaksanakan, turun wahyu berikutnya, dibimbing sedikit demi sedikit, sehingga semakin menuju kepada kesempurnaan, sampai Allah benar-benar menyempurnakan wahyu itu pada waktu Haji Wada tahun 9 Hijriah itu, tahun 10 Hijriah, sampai Allah menurunkan ayat apa itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Betul-betul Allah menyempurnakan, dan kaum muslimin betul-betul disempurnakan, hidayahnya sudah sempurna. Sampai-sampai orang Yahudi merasa iri dan dengki, mengatakan, wahai Amirul Mukminin Umar, ada suatu ayat yang turun pada kalian,
Kalau ayat itu turun kepada kami masyarakat Yahudi, kami jadikan hari itu hari perayaan. Lalu Umar tanya, maksudnya yang mana? Ini ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini adalah untuk kaum muslimin. Yahudi tidak dapat itu. Karena setiap kali turun wahyu, mereka justru memesongkannya. Setiap kali turun para nabi, justru nabinya didustakan atau dibunuh. Maka orang yang seperti ini tidak layak mendapatkan hidayah berikutnya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Tapi orang yang setia pada Nabi Muhammad terus-menerus diberi tambahan hidayah, sehingga agamanya semakin sempurna, kehidupannya juga semakin bagus, sebagaimana perkembangan kaum muslimin di Jaziratul Arab. Sampai-sampai seperti yang telah kita lewati dalam hadis yang ketujuh itu, Heraklius mengatakan bahwasanya mereka akan menguasai tempat yang saya injak ini sekarang. Betul-betul Allah menambahkan hidayah sampai mampu mengalahkan kerajaan terkuat di dunia waktu itu. Kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Intinya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, mengimani berita, dan meneladani sunnah Nabi. Makanya inilah yang namanya iman, berisi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kalau kita menjalankan itu, kita diberi hidayah yang berikutnya lagi. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan kepada mereka buah dari ketakwaan mereka, yaitu hasil ketakwaannya akan diberikan. Jadi bukan hanya diberi hidayah, tapi juga diberi pahala. Semakin banyak pelaksanaan yang ditunaikan, semakin banyak pula pahalanya. Ketakwaan mereka tidak akan disia-siakan. Ilmu yang bermanfaat semakin menambah derajat mereka dan rezeki mereka. Dan amal soleh yang dijalankan itu semakin menambah pahala, meninggikan derajat, dan juga menambahkan rezeki mereka. Karena kita tahu di antara sebab datangnya rezeki adalah apa? Menjalankan ketaatan pada Allah. Datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik. Maka ini adalah keuntungan di atas keuntungan orang yang mau beriman dan bertambah keimanannya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.